Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian rutin kita setiap malam Jumat. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Rinci Rukun Imam dari Dr. Firanda Handirja. Kita sudah sampai kepada bab Kantarah. Kemarin pada kajian yang lalu kita sudah membahas mengenai asyirat, bahwa manusia orang khususnya orang-orang yang beriman dan kaum munafik itu semuanya diuji kembali untuk melewati asyirat. Sementara orang-orang kafir sudah ditetapkan oleh Allah, sudah digiring oleh Allah menuju neraka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Begitu juga kita kaum muslimin, setelah padang mahsyar selesai, kita masih diuji kembali untuk meniti sebuah jembatan di atas neraka jahanam yang panjangnya luar biasa, yang licin, ya, dan juga tajam bagaikan pedang, lebih tipis dari rambut. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kanan kirinya ada pohon-pohon berduri dan juga ada pancang-pancang yang senantiasa mengait siapa saja yang melewati asyirat tersebut. Manusia pertama yang akan lewat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu umat Muhammad, selebihnya umat-umat yang lain. Secara garis besar, kaum muslimin dan kaum munafikin ketika pertama masuk syirat, keadaan alam pada saat itu adalah gelap gulita. Allah memadamkan semua, cahayanya semua dipadamkan. Kita tahu bahwasanya di padang mahsyar matahari didekatkan sejauh 1 mil, setinggi 1 mil, sehingga padang mahsyar terasa terang benderang. Akan tetapi ketika orang-orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka, yang tinggal hanya kaum mukmin dan kaum munafikin untuk menuju as-sirat. Di sana cahaya semuanya dimatikan. Masing-masing orang diberi cahaya untuk meniti sirat tersebut. Semuanya sekali lagi tergantung daripada amal kita. Untuk kaum muslimin ada yang diberi cahaya sebesar gunung Uhud, ada yang sebesar pohon, ada yang paling kecil, ya, menurut para ulama adalah sebesar ibu jari.
Sementara untuk kaum munafikin, cahaya mereka dipadamkan oleh Allah sehingga mereka berjalan di atas kegelapan. Untuk meniti sirat yang licin dan tipis dan banyak rintangannya, mereka berjalan dari dalam kegelapan meraba-raba. Begitu juga kaum muslimin yang cahayanya terang benderang, dia bisa berjalan dengan lancar insyaallah taala. Akan tetapi yang cahayanya sedikit, otomatis dia berjalan lambat. Bahkan diriwayatkan pada kajian yang lalu, ada seorang hamba yang protes kepada Allah tabaraka wa taala, "Ya Allah, kenapa saya berjalan begitu lambat di atas syirat? Kenapa saya jalannya diperlambat?" Kata Allah, "Bukan aku yang memperlambat jalanmu, akan tetapi amaluka, amalmu yang membuat jalannya tersendat-sendat." Ini. Lalu secara umum, bahwasanya manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang selamat tanpa ada luka sekecil pun. Ya. Yang selamat tanpa luka sekecil pun, di antaranya adalah yang disebutkan oleh hadis Rasulullah, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dia selamat melewati syirat tanpa luka secuil apapun. Itu. Kita berlomba-lomba monggo. Mudah-mudahan kita bisa menempuh. Tapi sangat sedikit orang yang selamat, ya, orang yang masuk surga tanpa hisab, mendapati sirat dengan artinya berjalan dengan lancar, dengan kecepatan yang ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Itu semuanya sangat sedikit. Lalu ada juga golongan yang selamat tetapi tubuhnya terluka dan terjabik-jabik. Ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ada yang sampai mungkin ya luka berat. Itu semuanya sekali lagi adalah tergantung daripada amal kita. Ada juga yang terjugal ke neraka, orang munafik terutama, ya. Mereka yang mengaku Islam, akan tetapi sejatinya dia memusuhi Islam, atau orang yang berpura-pura menjalankan ibadah hanya untuk mencari muka. Gitu. Ini semuanya akan terjungkal ke dalam neraka. Mereka menjadi penghuni neraka. Bahkan orang munafik ini derajatnya di neraka lebih rendah daripada orang kafir. Itu. Mereka diberi cahaya oleh Allah, akan tapi dipadamkan oleh Allah. Karena mereka sebenarnya orang munafik ini mengerti hukum Islam, akan tetapi dia menjalankan hukum Islam ketika ada untungnya. Itu. Mengikuti Rasulullah pada saat itu agar supaya bisa memata-matai keadaan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menang, mereka ikut Rasulullah. Ketika kalah, mereka berbalik. Gitu. Bahkan membantu musuh-musuh Islam ini kaum munafik secara umum. Walaupun pada saat di dunia mereka bersama-sama kaum muslimin, nanti di sana ada pemisahnya. Karena mereka sudah tertipu dengan kehidupan di dunia, sehingga cahayanya dipadamkan oleh Allah. Mereka berjalan di atas sirat di tengah-tengah kegelapan, tidak ada cahaya sama sekali, di atas jembatan yang sangat sulit untuk dilewati, sehingga tidak mungkin selamat. Itu ada ketiga keadaan manusia yang berhasil melewati syirat itu seperti itu. Ya, kaum muslimin ada 3, terbagi menjadi 3. Ada yang selamat tapi terluka, ya.
ada juga yang harus terjungkal ke neraka. Itu kaum muslimin. Tapi tidak abadan, tidak selama-lamanya. Ya, kalau orang muslim walaupun mungkin harus masuk ke neraka, tidak selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yakhlusul mu'minuna minan nar fayukhbasuna ala qantara bainal jannati wan nar. Kaum muslimin sudah diselamatkan oleh Allah dari neraka, dan mereka sudah selamat melewati syirat, ya. Lalu mereka tertahan di atas qantara. Qantara itu tempat tersendiri menurut pendapat yang paling kuat, ya, karena sudah tidak ada ujian-ujian yang seperti digambarkan ya di atas as-sirat, sehingga mereka tertahan antara surga dan neraka. Sebuah tempat namanya qantara. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya. Lalu ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama mereka berada di dunia. Jadi kita akan menghadapi dua kisos. Kisos yang pertama adalah ketika berada di padang mahsyar. Belum selesai, ya. Belum selesai ternyata. Di qantara masih akan ada kisos, tapi sifatnya berbeda. Kalau kisos di padang mahsyar itu bisa menyebabkan seorang terjungkal ke neraka. Karena apa? Karena amalnya lebih sedikit, sehingga ketika untuk nyauri utang-utang kezaliman, amalnya tidak cukup, sehingga dia terjungkal ke neraka. Pada saat melewati sirat, dia tidak kuat sehingga terjungkal ke neraka. Itu kisos yang berada di padang mahsyar setelah proses al-hisab. Akan tapi di qantara adalah sifatnya berbeda. Ada kisos yang sifatnya lebih ringan. Barangkali nanti ada kedengkian yang masih melekat. Ya, walaupun gampangannya di dunia saja, panjenengan ketika dizalimi oleh orang, ya, walaupun sudah dibayar misalnya, akan tetapi tetap masih punya kedengkian di dalam hati, dan di qantara ini nanti akan diselesaikan kisah mengenai hal tersebut. Hatta idza hudzibu wa nukku udina lahum fi dukhulil jannah. Maka setelah mereka dibersihkan, mereka diizinkan untuk masuk ke neraka. Fa walladhi nafsun Muhammadin biyadihi. Maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seorang itu lebih mengenal tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya yang sekarang di dunia. Seperti sudah kami jelaskan kemarin, ya, bahwa kita lebih apal surga daripada desane dewek, gampangannya seperti itu. Karena pada saat kita di alam kubur juga seperti itu. Pada saat di alam kubur, bagi penduduk surga, pagi dan petang akan ditampakkan baginya. Pagi dan petang ditampakkan. Ketika seorang termasuk ahlul jannah, maka paginya ditampakkan oleh Allah surga, sorenya seperti itu juga. Begitu juga ahlun nar, penghuni neraka, paginya ditampakkan neraka, sorenya ditampakkan neraka. Itu diantara azab dan nikmat di alam kubur.
paginya ditampakkan neraka, sorenya ditampakkan neraka. Bagaimana panjenengan bisa membayangkan seorang yang tidur, ya, setiap pagi dan petang ditampakkan neraka? Itu sebuah siksaan yang luar biasa. Dan begitu juga nikmat yang luar biasa bagi kaum muslimin yang ditentukan oleh Allah sehingga dia menjadi penduduk surga. Paginya ditampakkan surga, sorenya ditampakkan surga. Itulah gambaran tentang kentara. Secara bahasa, al-kintara adalah kullu syai'in yunsabu ala 'ainin aw wadin aw syai'in lahu 'ainun. Ada jembatan yang di bawahnya ada air. Itu secara bahasa seperti itu kentara. Hampir sama maknanya dengan sirat. Hanya sirat itu adalah jembatan di atas neraka. Itu. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang kintarah ini. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan kintarah adalah bagian daripada sirat, tapi bagian paling ujung. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya si kintarah ini bagian tersendiri karena apa? Karena sifat-sifatnya berbeda. Kalau di sirat itu banyak sekali halangan dan rintangan, sementara di kintarah berbeda. Itu yang menurut buku ini, ya, itu lebih masuk akal. Bahwasanya kintarah ini adalah sebuah tempat tersendiri yang terpisah daripada sirat. Karena di kintarah sudah tidak ada sifat-sifat yang licin, yang tipis, dan juga yang menggelincirkan, bergetar dan sebagainya. Itu semuanya tidak ada di kintarah. Kintarah merupakan tempat tersendiri yang menampung orang-orang yang sudah selamat dari as-sirat. Itu. Terkait apa yang dikisas ini juga berbeda pendapat di kalangan para ulama, ya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang tadi, "Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madalimu kanat bainahum fid dunya." Maka ditegakkan kisah di antara mereka akibat kesaliman yang terjadi antara mereka selama di dunia bersama kaum muslimin. Ketika ada kezaliman yang masih tersisa, itu nanti penyelesaiannya adalah berada di kintarah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya di kintarah nanti ada pemisahan, karena kita tahu di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang akan memasuki surga terlebih dahulu di antara kaum muslimin adalah orang-orang yang miskin, ya. Sementara orang-orang kaya lebih belakangan. Nah, itu ditahan di kintarah. Ini juga termasuk bagian daripada keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang tidak mempunyai harta berbeda dengan orang yang mempunyai harta. Secara hisabnya, orang yang berharta juga lebih lama daripada orang yang tidak berharta. Memasuki surganya juga demikian. Mereka tertahan di kintarah. Itu menurut sebagian ulama. Sedangkan menurut ulama yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kumtu ala babul jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. Fakana ngammata man dakhalahal masakin. Ya, ternyata umumnya orang-orang yang masuk surga adalah masakin. Jadi panjenengan tidak usah khawatir dengan udah duit nang dunya. Ternyata umumnya penduduk surga adalah wong melarat. Kayak saya, kayak panjenengan lah, kita rata-rata. Itu. Washabul jaddi mahbusun, ya. Sementara orang kaya tertahan. Mereka tertahan di mana? Di kintarah tadi, di kintarah tadi. Kala anna ashaban nar qad umira bihim ila nar.
sementara ya penduduk neraka sudah dimasukkan dalam neraka. Wa qumtu 'ala babun nar, lah aku berdiri di atas atau di pintu neraka. Fa idza ammatu man dakhalahan nisa. Kalian baca nggih artinya? Apa? Itu ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah an-nisa, kaum perempuan. Terus jangan yang laki-laki jangan gete. Dalam hadis yang lain, ya para wanita protes, kenapa kok kebanyakan perempuan? Utamanya kata Rasulullah adalah karena kaum wanita tidak pandai bersyukur. Gitu. Dan kita jika Rasulullah bersabda bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, hari ini saja sudah terlihat sangat jelas. Itu berapa banyak wanita yang salihah berbanding dengan yang talihah, yang tidak salih. Sudah barang tentu perbandingannya sangat-sangat jauh. Itu. Sekali lagi, ini sebagai pemicu bagi kaum wanita untuk senantiasa berusaha menjaga diri, ya, menjaga keluarga. Ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita semuanya semakin malas diri saja, bukan untuk menakut-nakuti. Ya. Gampang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan itu sing penting sholat 5 waktu, taat kepada suami, masuk surga, ya berbuat baik. Itu saja syaratnya sebenarnya. Akan tetapi ya sungguh sangat berat. Walaupun ringan sebenarnya, akan tapi tetap berat. Pada kenyataannya kita tahu wanita-wanita zaman sekarang yang punya malu ini sudah sangat sedikit. Ya, yang punya malu, yang mau menutup aurat sudah sangat sedikit. Di mana-mana mereka mengumbar aurat, walaupun KTP-nya Islam, muslimah katanya, kan tapi seperti itu kenyataannya. Ya, seseorang itu semakin banyak kata Rasulullah. Kenapa yang kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin, sementara orang kaya adalah tertahan? Alasannya seperti itu, seperti yang ada di layar. Ya, semakin banyak harta yang kita punya, akan semakin banyak hak-hak yang harus diberikan. Karena harta yang kita punya bukan mutlak milik kita. Sekali lagi, ya saya sudah sering gambarkan, panjenengan punya uang 50 juta, ketika tidak dikeluarkan zakatnya menjadi haram, bercampur semuanya. Sebagian panjenengan memakan harta haram. Ini yang menahan orang-orang kaya, mereka tidak segera masuk surga. Sementara orang miskin ya memang tidak bisa dihisab radu apa-apa, ya lemah tuwe sing tenggoni be anu wong tuane gampang misalnya. Itu seperti itu. Ini bukan berarti seorang muslim tidak boleh kaya, boleh. Bukan berarti kita tidak boleh sugih, boleh sugih. Asal sadar bahwasanya sebagian harta kita ada hak orang lain.
Ketika seorang yang kaya lalai dalam mengelola hartanya, ini musibah. Seorang yang diberi oleh Allah banyak harta, tapi dia lalai di dalam mengelola hartanya, ini musibah. Bisa menggelincirkan orang tersebut ke dalam neraka. Ya sekali lagi, ya hisabnya lama, timbangannya lama, disirat lama, disirat lebih susah, ya, di kantor juga masih tertahan. Ya, kacaknya sedina rong dina lah, sedina kan 50.000 tahun. Anggar kacak sedina berarti 50.000 tahun. Batirewis pada nang surga, dia masih tertahan di kentara. Ini kalau selamat melewati sirat. Itu. Pendapat yang ketiga, berdasarkan surat Al-A'raf ayat 43, Allah tabarak wa ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min takhtihi mul anhar. Dan kami cabut bermacam-macam dendam yang ada dalam dada mereka, dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini di Kintarah, ini tempat nanti segala macam dendam, dengki, hasad, perasaan-perasaan yang jelek, ya, itu semuanya dicabut oleh Allah tabarak wa ta'ala dari kaum muslimin, sehingga sudah tidak ada dendam, baru dimasukkan ke dalam neraka. Ya, lalu setelah peristiwa itu selesai, Allah melanjutkan, wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan penghuni surga yang harus kita terapkan hari ini. Kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kita, kepada Islam, itu nasib kita seperti apa? Kalau Allah tidak membuat kita menjadi orang yang rajin sholat, itu Allah yang mendorong atas karunia Allah hari ini. Itu. Makanya sangat-sangat bersyukur orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kita, apa nasib kita? Pada baik dengan binatang di mata Allah, lebih rendah derajatnya dari binatang. Makanya ini ucapan penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kami petunjuk kepada ini, kepada Islam, kepada kebenaran, kepada surga. Kami tidak akan mungkin diberi petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Tidak mungkin kita bisa menjalankan syariat agama sesuai Quran dan Sunnah kalau Allah tidak menerangi jiwa kita. Bisa saja kita tergolong menjadi orang-orang yang menjalankan bid'ah. Bisa saja kita tergolong menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini semuanya adalah karena hidayah dari Allah. Kalau kita mengimani Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya, itu hidayah dari Allah yang harus kita jaga. Jangan sampai hidayah tersebut lepas. Caranya dengan istiqomah dan senantiasa menambah keilmuan kita. Jangan biarkan hidayah itu lepas. Ini harta yang kita miliki. Keimanan, keislaman yang kita miliki, itu adalah sesuatu yang tidak ternilai. Lalu mereka melanjutkan perkataannya, laqad ja'at rusul rabbina bil haq, sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan hak. Wanudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, mereka kemudian diseru, ya, itulah surga. Surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Alhamdulillah, wis mlebung surga. Insya Allah. Itu.
Ya. Tapi tidak mudah ya, tidak mudah. Perjuangannya luar biasa berat dan luar biasa suwe. Ya, dari mulai alam kubur, kebangkitan dan seterusnya. Ya. Setelah itu baru ketika sudah selesai baru ya digiring, ya diiring, ya kalau orang ulama zaman dahulu membedakan wasiqal ladina kafaru dengan wasiqal ladina taqaw. Kalau wasiqal ladina kafaru diterjemahkan digiring orang-orang kafir ila jahannama zumara, digiring orang-orang kafir menuju neraka jahanam secara berbondong-bondong. Akan tetapi kalau untuk orang mukmin diterjemahkan diiring. Ya kalau orang Jawa seperti itu. Biar ada perbedaan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Diiring artinya di apa? Cara wong pengantinnya di gadang-gadang apa ya gitu. Untuk dimasukkan ke dalam surga secara berbondong-bondong. Sekali lagi yang pertama memasuki surga siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengetuk pintu surga. Malaikat penjaga surga itu kalau yang lain tidak diperbolehkan, Rasulullah terlebih dahulu. Makanya kita sangat berharap ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada tempat-tempat di mana kita membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sudah kami jelaskan. Di awal syafaat yang pertama adalah untuk disegerakan hisab. Itu di padang mahsyar waktunya lama, panasnya luar biasa. Orang hisab, orang dibagi-bagi. Ya Arab nampak rapat suwe pisan panjenengan misalnya kumpulan nang sekolahan. Ya, orang labu-labuh kayak apa? Ya, ruangannya panas, sumpeng, ya. Orang labu pada pengen ngantri vaksin apa enggak? Orang ketemuan seperti itu. Itu Rasulullah memohon kepada Allah agar disegerakan hisabnya. Itu syafaat yang pertama. Nanti ada beberapa syafaat-syafaat yang diperlukan oleh kita semuanya. Lalu diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Ati babul jannah yaumal kiamat." Ya, Rasulullah bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku diminta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, 'Siapakah engkau?' Lalu aku jawab, 'Aku Muhammad.' Apa malaikat orang ngerti Muhammad? Berarti panjenengan mungkin barangkali bertanya seperti itu. Mungkin bertanya. Ya. Secara hakikat malaikat itu tidak mempunyai pengetahuan kalau Allah tidak memberi pengetahuan. La ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat. Ya, tidaklah kau mempunyai pengetahuan kecuali apa-apa yang engkau Allah beritahukan kepada kami. Itu jadi tidak usah panjenengan bertanya-tanya, kok masa orang ngerti? Kita Rasulullah bersabda demikian, ya kita imani demikian. Lantas malaikat tersebut berkata, aku dipindahkan dengan sebab engkau. Jadi malaikat ini, malaikat penjaga pintu surga ini diperintahkan oleh Allah bahwasanya angger sing buka kue Muhammad, kue oli angger sing udu Muhammad berarti ora oli. Ini seperti gampangannya seperti itu. Ya, aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau. Ini gambaran ya bahwasanya yang akan memasuki surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui tempatnya di surga daripada tempatnya ketika berada di dunia. Itu. Itu. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya bila salah seorang dari kalian meninggal ketika berada di dalam kubur, maka akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti di akhirat setiap pagi dan petang. Bila dia penghuni surga, maka ditampakkannya kepadanya surga, dan bila dia termasuk penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Sambil dikatakan kepada mereka, ini calon tempat tinggalmu nanti hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Ini gambaran-gambaran yang sangat detail dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang negeri akhirat, negeri kita yang sesungguhnya. Sementara negeri dunia adalah tempat tinggal sementara. Jadi salah besar ketika kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kalla bal tukhibunal ajilah fatadarunal akhirah. Begitu kata Allah. Kebanyakan manusia itu lebih menyukai, mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, kita tidak seperti itu. Kita seorang muslim sebenarnya berimbang, ya. Berimbang, lebih mengutamakan akhirat. Yang terakhir, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ya, bahwasanya ini sudah tadi ya. Yang terakhir bahwasanya ketika sudah ditentukan penghuni surga dan neraka, yang terakhir nanti akan ditampakkan kematian. Kematiannya itu akan digambarkan oleh Rasulullah, ya. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, jika ahli surga telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, didatangkanlah al-maut, yaitu kematian, sehingga kematian tersebut berada di suatu tempat di antara surga dan neraka. Ini kalau kita berbicara seperti ini, panjenengan tidak usah bingung, ya. Kematian itu bentuknya seperti apa, tidak usah bingung, ya. Wallahu a'lam kalau memang tidak diterangkan. Seperti ketika Rasulullah menjelaskan bahwa kita akan ditemani oleh amal kita yang baik, akan ditemani sesosok yang gagah dan berbau harum. Sementara orang-orang yang amalnya buruk akan ditemani sesosok yang berwajah buruk dan berbau busuk. Itu semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Begitu juga kematian. Ya, kemudian disembelih, artinya dimatikan, kematiannya dihilangkan. Setelah itu ada seorang penyeru yang memanggil, wahai penduduk surga, maka tidak ada lagi kematian. Kalau penduduk neraka, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Maka dengan itu penduduk surga bertambah gembira, ya, atas gembiraannya. Begitu juga penghuni neraka, mereka akan bertambah sedih atas kesedihan mereka. Sudah menjadi sudah ditentukan, penghuni surga ditentukan, penghuni neraka ditentukan, lalu kematiannya dipenggal, ya, sehingga tidak ada kematian lagi. Artinya apa? Bisa mati manusia di sana. Yang mau sudah menjadi penghuni neraka ya kekal, ya, di neraka tidak mati-mati. Yang menjadi penghuni surga juga kekal di surga tidak mati. Digambarkan dalam surat Al-A'la, ya, la yamutu fiha wala yahya. Mati ora, hidup urip ora. Artinya hidup senantiasa berada dalam kesengsaraan. Itu penggambaran penghuni neraka. Karena ini setelah selesai di kentara, ya, kematian itu dipenggal, disembelih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga sudah tidak ada kematian lagi. Sehingga bertambah-tambah orang kafir, ya. Orang kafir ketika mengetahui bahwasanya dia akan kekal di neraka, mereka senantiasa setiap hari mengharapkan kematian, akan tetapi orang mati-mati. Makanya digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Maryam, wa andirhum yaumal khasrati idza qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun.
ya, dan beri peringatan kepada mereka orang-orang kafir, ya, yang tidak beriman tentang hari penyesalan, yaitu pada hari itu ketika sudah masuk di neraka diumumkan oleh Allah bahwasanya kematiannya sudah disembelih sehingga mereka kekal di dalam neraka, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak mau beriman. Gitu. Pada hari itu mereka semuanya menyesal. Ketika kita tidak mengimaninya hari ini, ya, kita akan menghadapi hal-hal tersebut. Kita akan menyesal yang penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, begitu sudah sampai di neraka, ya, kematian sudah disembelih, ya sudah tidak ada harapan untuk bisa mati. Ya, hidup terus akan tetapi selamanya disiksa, itu penghuni neraka. Begitu juga penghuni surga, kegembiraannya bertambah karena dia sudah tidak merasakan sakit, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian, dan hidup selama-lamanya dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Seperti apa gambaran surganya, seperti apa? Insyaallah, ya, pada kajiannya akan datang kita lanjutkan untuk deleng surga kayak yang apa, neraka kayak apa. Mana yang mau diintip dulu, nerakanya di situ apa surganya di situ. Itulah, ya, kajian pada hari ini tentang Kantara, ya, sebuah tempat yang berada setelah As-Sirat, sebelum surga. Orang kafir kira-kira sampai Kantara nomboten? Ndak, ora betul, ya. Tidak sampai, bahkan tidak sampai di atas Sirat. Itu. Sebentar, ada sebuah pertanyaan, ada teman yang bertanya sesuatu, minta untuk dijelaskan di jamaah tentang imunisasi dan vaksinasi. Ada yang menganggap bahwasanya imunisasi maupun vaksinasi adalah haram, sehingga mereka ada yang tidak mau untuk melaksanakan vaksinasi. Secara hukum syariat kita harus menjelaskan secara rinci sebenarnya, kan, tapi saya akan mencoba jelaskan kepada panjenengan secara umum saja yang mudah dimengerti agar supaya panjenengan tidak salah paham, ya. Agama syariat, agama Allah, agama Islam adalah agama yang sangat mulia, yang mengatur keseluruhan kehidupan umat manusia. Sebagai penganut syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah dalam segala macam perkara, ya, baik itu perkara apa saja, perkara vaksinasi, perkara imun, perkara segala macam, ya. Jadi tidak boleh kita keluar dari hal-hal tersebut. Ketika pemerintah mencanangkan program vaksinasi, itu tujuannya jelas adalah untuk membuat penyebaran penyakit yang ada itu menjadi terkendali. Mereka yang mengharamkan vaksinasi berdalih bahwasanya itu adalah dibuat dari bahan-bahan yang haram dan pendekatan-pendekatan yang lain yang hanya tidak ada buktinya. Contoh misalnya mereka mengatakan bahwa itu adalah programnya orang kafir untuk membodohi negeri muslim. Itu semuanya hanya praduga-praduga. Perlu panjenengan ketahui, tidak ada bukti konkret mengenai hal tersebut. Lalu bagaimana terkait kehalalan dan keharamannya? Kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah harus tahu bahwasanya kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah, juga wajib taat kepada ulul amri selagi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Ketika pemerintah menjalankan sebuah program sebagai rakyat, kita terikat perjanjian. Ketika pemerintah mengatakan wajib, berarti wajib, ya, selagi tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Ketika pemerintah mengatakan sunnah misalnya, ya, sunnah artinya ketika dikerjakan boleh, ketika tidak dikerjakan
sanksinya itu kalau dalam urusan pemerintahan itu kita juga melaksanakan seperti itu. Contoh yang wajib misalnya pemerintah menyatakan di jalan saja, ya, lampu merah kue mandeg, itu contoh mudah saja. Itu program pemerintah. Ketika kita melanggar, di samping panjenengan mendapatkan tilang, itu di akhirat ada hitungannya. Itu karena kita melanggar aturan pemerintah yang jelas-jelas bermanfaat. Itu contoh yang wajib. Dan untuk program vaksinasi dan imunisasi ini, memang oleh pemerintah ini bukan sebuah kewajiban yang mutlak. Artinya memang hanya sebatas masih dalam anjuran agar supaya kehidupan tertata lebih baik. Karena sampai sekarang belum ada ketentuan yang menyatakan bahwa sing ora divaksinasi, sing ora gelem nanti dihukumnya belum sampai sekarang. Itu dan pelaksanaan juga belum seperti itu. Jadi akan tetapi seorang muslim itu wajib untuk mengikuti, mensukseskan seluruh program-program pemerintah selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ketika pemerintah kalau rakyatnya ngeyel-ngeyel ya angel lakune gini betul. Itu seperti itu. Secara aturan syariat vaksinasi itu dalam segala macam keadaan itu dihalalkan. Fatwa para ulama kita sudah menghalalkan. Walaupun ada mengandung unsur-unsur yang haram, semuanya sudah dianggap ya darurat, dianggap sangat sedikit unsurnya sehingga sudah diperbolehkan oleh ulama. Dan kita ini siapa? Ya kita rakyat kecil yang semestinya mengikuti perkataan para ulama. Aja nganggo pendapat dia. Itu seperti itu. Jadi ketika ulama mengatakan halal, ya kita ikuti saja. Perkara kok salah ya sing salah sing duhur. Kita tidak terbebani, gampang saja dari menjadi rakyat biasa itu sebenarnya lebih gampang, tanggung jawabnya lebih kecil dari manut baik. Itu karena ketika kita tidak menjalankan program vaksinasi juga nanti ya panjenengan akan mendapatkan kendala-kendala. Arab melebut tempat umum harus sudah vaksin dan sebagainya, mau bepergian harus sudah vaksin dan sebagainya. Akhirnya apa? Menyusahkan diri sendiri. Itu seperti itu. Jadi syarat syariat bahwasanya program vaksinasi itu adalah halal atau ya, dan juga secara aturan kita wajib untuk mensukseskan program pemerintah sesuai dengan kemampuan kita selagi program tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu vaksinasi maupun imunisasi, semuanya sudah dihalalkan oleh ulama kita. Jadi kita takkan, tetapi kalaupun ada satu dua yang tetap menolak, ya biarkan saja. Itu resikonya ditanggung sendiri. Begitu ya? Itu penjelasan singkat dari kami. Ada pertanyaan yang masuk ke kami untuk mohon dijelaskan, untuk disampaikan kepada mereka mungkin yang menganggap bahwa vaksin itu haram. Itu para ulama secara umum sampai ulama kibar di Arab Saudi mengatakan itu adalah halal. Jangan gitu. Itu saja untuk kajian hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.